Yuk, silakan buat teman-teman PAI 2 untuk menjadikan eh, presenter untuk mata kuliah di metodologi penelitian ini menyampaikan paparan hasil sistematik total review. Yuk, silakan. Oh, Yuk, silakan. Mau saya tunjuk? Ish. Hah? Coba siapa nih? Borustini sok duluan. Jangan dulu, jangan dulu. Laptopnya lagi ini, lagi ajol-ajolan, kursornya tertutup. Oh, enggak ya, jualan Beneran, segala ini. beneran, beneran. Kalau ngebuka itu apa langsung ini aku Gimana? laptopnya berjalan-jalan di kursornya. Masalahnya. Ya, siapa dong? Oh, apa ini? Pak Yudi Iskandar boleh? Sebentar Pak, saya cari kacamata dulu. Nah, Sebentar. sama. Oh, ada yang sudah siap? Kurang sih kita kita lagi hese. Udah mau beledug tuh. Aduh, Ya, Pak Yudi dulu siap. boleh Pak Yudi. Sok. Enggak. Saya coba share screen dulu Pak Dokter. Ya, silakan. Sebentar, saya belum buka ininya dulu. Penelitiannya. Berarti yang literatur review yang kemarin ya Pak? Ya, ya. Oke, siap. Masih ngebuka dulu webnya. Oke, kita coba share screen yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak Pak? Yo, kelihatan, kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Eh, Alhamdulillah pada kesempatan ini secara luring kita bisa bertemu dengan langsung dosen pengampu Pak Dr. Mulyawan. Eh, Alhamdulillah di kesempatan ini saya mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan literatur review tentang apa ya? Ini masih sifatnya ajuan ya Pak ya. ya. Berarti pengaju apa atau rencana lah kalau saya lebih ininya sih. Tuh. Mungkin saya lebih lebih tertarik kepada poin yang di sini itu tentang karakter santripreneurship. Itu kunci apa namanya peta pemikiran yang ada di rencana saya itu, makanya membuat judul ini antara alternatifnya tidak saya sampaikan ya Pak ya, tapi di sini ada konsep pendidikan agama Islam dalam meretas karakter santripreneurship, perspektif kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Nah, ini juga masih tentatif sebetulnya karena ada beberapa kitab lagi yang ingin saya gali, dan terakhir itu saya tanya sama cicitnya Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kang Dado, itu ada kitab juga dari beliau tentang kitab terjemahnya kitab Ayyuhal Walad karangan Al Ghazali. Nah itu juga sebetulnya menjadi salah satu sasaran. Cuman dalam paparan kali ini dengan konteks tadi ada konsep pendidikan agama Islam, terus karakter entrepreneurship ini variabel bebas ya, yang di sininya perspektif variabel terikat, yang apa namanya karakter entrepreneurship ya Pak ya,
Terus konsep pendidikan agama Islam menjadi variabel bebas, terus sama perspektif kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali juga itu menjadi variabel bebas. Di sini saya hampir menemukan beberapa banyak literatur tentang entrepreneurship di Publish and Perish itu, sampai akhirnya saya menjumpai ada 30 di sini saya kutipkan pada literatur review di sini. Yang pertama itu, mungkin sebelumnya saya memohon maaf kepada Pak Dokter. Di sini antara skripsi, tesis, lalu jurnal tidak saya bedakan Pak Dokter. Karena waktu kemarin itu juga karena seperti itu, jadi akhirnya saya yang penting masuk aja dulu 30 begitu. Nah, yang intinya berkaitan dengan pendidikan karakter dan entrepreneurship. Di awal kita lihat di sini ada kajian skripsi berjudul Pengaruh Karakter Spiritual dan Kemandirian Ekonomi Santripreneurship terhadap Produktivitas Santri di Pesantren Sidoarjo, Iftatur Rahman, Surabaya 2018. Dari skripsi tersebut mengutarakan bahwa tujuannya itu mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial dan simultan antara karakter spiritual dan kemandirian ekonomi santripreneurship terhadap produktivitas santri, serta untuk mengetahui variabel bebas manakah yang berpengaruh dominan terhadap produktivitas santri di Pesantren Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo. Theoretical pedagogical framework ini ada 3 kategori. Di sini yang pertama karakter spiritual, terus kemandirian ekonomi, terus sama produktivitas santri. Allahu Akbar. Kesana. Papa lagi Zoom sebentar. Ayo ke sana. Iya. Oke. Lanjut. Di sini ada konteks dan partisipan. Partisipannya tertera dengan jelas. Di sini ada pesantren Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan ada di sini ditulis metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan sampel sebanyak 67 responden di Pesantren Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo untuk menganalisis menggunakan satu alat analisis, yaitu SPSS versi 24.0. Metode analisis menggunakan uji asumsi klasik, uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis, uji regresi, linear, berganda, dan uji koefisien determinan. Oke, finding, temuan bahwa dari pengaruh karakter spiritual dan kemandirian ekonomi santripreneurship terhadap produktivitas santri, itu ada 3 diutarakan dalam skripsi itu. 1, karakter spiritual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas santri. Yang kedua, kemandirian ekonomi memiliki pengaruh terhadap signifikansi terhadap produktivitas santri di pesantren. Yang ketiga, karakter spiritual dan kemandirian ekonomi terhadap produktivitas santri memiliki pengaruh yang positif. Lalu, limitation and recommendation, kesimpulan mungkin ya dan saran. Di sini ada pesantren Mukmin Mandiri termasuk pesantren sukses di bidang kewirausahaan, karena pesantren Mukmin Mandiri berhasil mengimbangi ajaran agama yang biasa diajarkan di pesantren dengan menambahkan pelajaran kewirausahaan pada santrinya. Nah, recommendation-nya semoga mana tadi itu? Semoga kelak ketika santri telah keluar dari pondok pesantren, santri tersebut bisa menerapkan ilmu kewirausahaan yang telah diberikan atau diajarkan dalam kehidupan sehari-harinya, tentu dengan diimbangi oleh kegiatan-kegiatan keagamaan yang sesuai dengan aturan dan ajaran agama Islam. Itu skripsi yang salah satunya lagi dari jurnal
ada di sini yang paling mendekati dengan yang saya harapkan itu ada di poin 4, Pak. Ada jurnal di sini tentang membangun karakter entrepreneurship santri melalui pengembangan potensi pondok pesantren. Ini ada di Jogja ya kalau nggak salah. Oke, di sini tujuan penelitian dari jurnal itu eh, membangun karakter wirausaha santri melalui capacity building pondok pesantren Krojan untuk mendeskripsikan pengembangan karakter wirausaha melalui pengembangan kapasitas pondok pesantren. Theoretical pedagogical framework di sini ada karakter kewirausahaan, santri, potensi pondok pesantren. Terus objek penelitiannya pengurus pondok dan santri pondok pesantren. Lalu jenis penelitiannya digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah melalui partisipasi observasi, wawancara mendalam, dan kajian perpustakaan. Temuannya dari membangun karakter entrepreneurship santri melalui pengembangan potensi pondok pesantren itu konsep pembangunan karakter entrepreneur santri di pondok pesantren Pasuruan dibangun melalui beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama pengembangan kurikulum terintegrasi, terus ekstrakurikuler dan seminar, pelatihan dan pendampingan. Oke, limitation and recommendation. Berdasarkan pemahaman antara hasil penelitian yang dilakukan di pesantren tersebut, bahwa proses kemandirian sebagai karakter yang ingin dikembangkan oleh suatu lembaga pendidikan di pesantren untuk menumbuhkan karakter kewirausahaan sebagai implementasi karakter kemandirian pada jiwa santri. Konsep dan model setiap pondok pesantren berbeda, namun titik berat yang dapat diambil adalah mengacu pada potensi kearifan lokal pesantren itu sendiri. Nah, itu dari jurnal tadi, skripsi sudah, mungkin tesis Pak ya. Ada satu yang amat sangat skripsi lagi deh. Mana nih sebentar. Ada dari orang PT IKI itu yang kalau nggak salah yang ke jurnal pesantren. Ini ada skripsi pemikiran pendidikan tentang karakter menurut Azumardi Ajra dalam implikasinya dalam pembelajaran lembaga pendidikan agama Islam. Ada yang tentang tafsir, Pak. Itu juga saya bingung bisa gitu ya dari dari pendidikan karakter tapi di ini ke tafsir gitu, Pak. Terus ada juga yang taklim muta'alim di sini dalam membentuk karakter santri. Terus ada yang berbahasa Inggris juga. Tapi sedikit Pak literatur yang saya temukan tentang santripreneurship ini Pak. Tapi kalau misalnya clue-nya kita ganti di Paris and Publish itu misalnya entrepreneur atau karakter itu pasti mendapat hasil yang lebih daripada yang saya cantumkan dalam literatur review ini Pak. Nah, ini ada relevansi karakter menurut perspektif falsafah Al-Ghazali. Nah, dan banyak Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Oke. Coba saya minta disimpan di halaman depannya Pak yang ada judulnya Pak Yuda. Oke, siap. Yudi, Pak Yudi. Oke. Oke. Nah, ini saya mau nanya dulu ke Pak Yudi. Siap. Ajuan judulnya berdasarkan paparan dari berbagai macam referensi tadi adalah konsep pendidikan agama Islam dalam meretas karakter entrepreneurship, perspektif kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Nah, ini menurut Pak Yudi, ini penelitiannya kualitatif, kuantitatif? Lebih cenderung ke kualitatif, Bapak. Kualitatif. Tadi Pak Yudi bilang ada variabel-variabel. Itu variabel bebas, variabel terikat itu yang gimana Pak di kualitatif itu? Jadi antara yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi begitu. Memang ada di judul ini yang mempengaruhi dan dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah karakter santri.
begitu. Konsep agama, pendidikan agama Islam, kitab Ihya Nih, Ulumuddin itu nah, mempengaruhi. saya ingin jelaskan saja, Pak Yudi Siap. ya. Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan bersama. Siap. Judul Anda yang ajukan ini benar kualitatif, Betul. tetapi tidak termasuk kategori yang ada yang eh, asosiatifkah ataupun juga ada yang pengaruh. Ini Hmm. tidak ada, Pak. Ini tidak ada. Hmm. Judul kualitatif itu ya judul biasa saja, gitu. Hmm. Kalau misal Anda mengambil judulnya pengaruh X terhadap Y, contohnya, baru itu Ya, kuantitatif, Pak. kuantitatif. Kalau judul ini judul kualitatif. Cuma maksud saya, nah ini juga mungkin buat teman-teman semua, saya sarankan risetnya riset lapangan, Pak. Hmm, hmm, hmm. Kalau ini bukan riset lapangan, Pak. Kalau Ini judul seperti lebih ke ini library riset ya. judul yang sangat library research. Betul. Judulnya kepustakaan banget, Pak. Betul. Jadi tekniknya kualitatif, apa pendekatannya kualitatif dengan pendekatannya adalah eh, apa library research. Nah, kalau saya tidak menganjurkan library research, kenapa? Ada beberapa alasan, Pak. Hmm. Pertama, bukan berarti saya tidak percaya Anda bisa atau tidak membaca kitab, bukan. Betul. Tapi problemnya adalah seberapa banyak kita memiliki kitab yang secara otoritatif dia itu asli dari sumber pertama, bukan sumber kedua. Hmm, hmm, hmm. Kemudian yang kedua, Anda bisa jadi tidak menemukan banyak hal karena tidak ke lapangan, hanya mengkaji saja gitu. Kalau kualitatif yang sifatnya library research. Saran saya khawatir tesis Anda jadi lama, tidak beres-beres. Tuh, Pak. Kan targetnya nih hayang beres, buru-buru berarti. Oh, benar, benar, Pak. Nah, saya sarankan Oke. ganti judul, jangan yang begini. Gitu. Oh ya. Anda boleh memilih seperti tadi, mau yang kuantitatif silahkan. Berarti ada variabel-variabel yang diteliti. Seperti yang pertama itu ada pengaruh karakter spiritual dan kemandirian ekonomi entrepreneur terhadap produktivitas santri di pondok pesantren. Nah, ini penelitiannya lapangan, Pak. Hmm, 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 hmm. Tapi Betul. ini skripsi. Coba cari yang bisa 4 variabel atau 3 variabel yang nanti Anda bisa melakukan telaah. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah di sini bagaimana santri memiliki Karakter. karakter entrepreneur, kan gitu aja. Ya, iya sebetulnya itu, Pak, Nah, penekanannya. jadi sekarang begini, coba cari di Sukabumi contohnya, Hmm, hmm. adakah lembaga pendidikan yang Hmm. berbasis pesantren dan melakukan internalisasi nilai-nilai entrepreneurship dalam aktivitas kesehariannya. Boleh saya menjelaskan, Pak? Ya Latar silakan. belakangnya sih begini, apa namanya? Karena kami di sini, saya juga kebetulan di pesantren, Pak. Hmm, Pesantren kami di sini juga kebetulan juara OPOP di 2019 ya. begitu di tingkat kabupaten. Nah, di 2019 sampai 2023 terakhir itu Hmm, OPOP itu masih terselenggara dan ada juara-juaranya. Untuk Kabupaten Sukabumi ini di 2019 ada beberapa juara. Nah, rencananya kalaupun tadi Bapak sudah mengarahkan kepada studi kasus atau studi lapangan, ya. objek saya itu ke pesantren-pesantren juara OPOP, Pak, Ah, yang ada di Kabupaten Sukabumi. oke, kalau itu targetannya, saya cuma ngasih satu saran saja. Siap. Jangan melakukan riset di tempat sendiri. Oh iya. Oke, Betul, saya ingin ingin menegaskan itu. Termasuk ini buat betul. Bapak Ibu yang lain ya. Iya, Pastikan tidak melakukan riset di tempat ngajar sendiri. sendiri. Kenapa? Ada minimal 3 alasan. Pertama, Anda tidak akan bisa objektif, Pak. Ya. Karena selalu ada dalam bayang-bayang pengaruh terhadap
Tuh, lamun orang ngomongkeun alus teuing, dah teu alus teuing sebenarnya mah. Nyebutkeun goreng teuing, dah pasti jadi masalah goreng teuing kan gitu loh. Benar. Ini tidak bisa objektif. Yang pertama. Yang kedua, Anda tidak bisa melakukan kegiatan research dengan sepenuh hati karena Anda memiliki konflik of interest, Pak. Mm-mm. Ada konflik kepentingan di situ. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda tidak bisa melakukan riset Anda dengan sepenuh hati 100% karena di situ Anda sebetulnya sudah tahu tidak melakukan penelitian pun jawabannya kesenyawan. Kata halus apa goreng sebenarnya mah gitu. Yeah. Nah, maksud saya untuk menghindari itu semua lebih baik Anda sebagai peneliti bersikap objektif, lebih baik melakukan riset di tempat yang lain. Itu. Jadi kalau Alhamdulillah misalkan memang tadi tidak Pak ada Yudi, rencana begitu, Pak. ya kalau Pak Yudi tadi ingin melakukan research di lembaga pesantren yang dapat juara OPOP dalam beberapa waktu tertentu, ya tidak masalah, silakan Pak. Mm-mm. Nah, judulnya mungkin diganti, bukan konsep pendidikan agama Islam dalam meretas karakter leadership. Jangan begini judulnya. Ya, itu Gitu. kan dalam rangka memenuhi tugas literatur Nah, kemarin. tapi kan memenuhi tugas oke, kudu orientasinya juga Benar. membantu menyelesaikan juga rencana penelitian tesis, Pak. Gitu. Tuh. Jadi eh, sistematik literatur review yang sekarang disampaikan itu bukan sekedar Anda maca wungkul dan lain-lain. Harapan saya justru ini menjadi bagian dari Anda sudah mempersiapkan diri menghadapi tesis, Pak, sebetulnya. Gitu. Jadi datanya sudah dibaca dari awal. Makanya saya minta nanti semua sumber-sumber yang bukan tesis dihapus, Pak. Oh, Skripsi hapus, ya. Pak. Nggak boleh. Hmm. Nah, jadi jangan sampai nilai tesis Anda lebih baik daripada skripsinya. Aduh, kan skripsi jadi lebih halus daripada tesis Anda akhirnya, Pak. Iya. Walaupun memang tidak jaminan bahwa yang namanya skripsi juga jelek, enggak juga, Pak. Tetapi dalam konteks level research, makanya Anda lebih banyak di tesisnya. Pak, gimana ternyata banyak yang melakukan di penelitiannya di apa? Skripsi. Di skripsi. Berarti coba Anda cari apa yang tidak dikerjakan oleh skripsi-skripsi yang mengkaji tentang santri entrepreneurship Trainer. itu yang bisa Anda lakukan Mm-mm. setelah membandingkan dengan berbagai referensi yang terkait dengan entrepreneurship yang statusnya tesis. Itu. Pokok nama kialah inti nama. Tugas sistematik literatur review salah satunya adalah untuk menegaskan posisi riset Anda adalah riset yang belum dikerjakan orang lain, itu satu. Yang kedua, riset Anda itu bukan mengulangi apa yang sudah dilakukan orang lain. Yang ketiga, riset Anda itu bukan fabrikasi dari riset-riset yang sudah pernah ada. Bahkan yang keempat, riset Anda bukan plagiasi dari riset yang sudah ada. Itu, Pak. Jadi, Anda itu harus memiliki keyakinan bahwa riset Anda itu adalah riset yang setelah saya teliti riset-riset punya orang lain terkait dengan tema tersebut, ternyata tidak dibahas atau tidak banyak dibahas. Maka di situ Anda mengambil novelty-nya, Pak. Kebaruannya di situ. Begitu, Pak. Ya. Demikian, Pak Yudi ya. Oke. Siap, Jadi, Bapak. silakan risetnya. Saya sarankan ada lokasinya, jadi tidak konsep begini, Pak. Tidak library research, tapi ke lapangan, studi lapangan. Anda beli buku yang terkait dengan studi kasus, banyak bukunya. Salah satunya bukunya Ali Amir Hamzah yang terkait dengan studi kasus. Nah, kalau dengan judul ini gimana, Pak? Kalau judul ini saya Misalnya nggak ini, Pak, enggak, maksudnya saya mengajukan lagi. nggak mau lanjut lah kalau buat saya, Pak. Karena Anda Kalau nanti akan misalnya kia hegai di ACC judulnya kan lamun lila beres-beres kacau. pengelahkan. Benar. Namun sababna pasti akan diminta sumber-sumber yang utama, Pak. Referensi-referensi utama. Ulah terjemahan kade tekaci, Pak. Bari Iya. orang tuh pengkajian terhadap kitab Ihya Ulumuddin juga sebetulnya jadi problem tersendiri. Emang hanya kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang entrepreneurship di bagian mana?
Atau sebetulnya tidak ada yang membahas tentang entrepreneurship khusus di kitab Ihya teh. Ngan ieu mah cocokologi we nu sugan we nepi gitu tah cenah. Nggak bisa begitu. Atau nilai-nilai entrepreneurship dalam karakter santri contohnya di kitab Ihya Ulumuddin. Saya sih yang begitu-begituan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu eh, apa bukan tidak bisa mengapresiasi, tapi saya lebih baik Anda mengkaji yang memang bisa terukur, Pak. Gitu. Melakukan wawancara, melakukan observasi, melakukan studi dokumentasi. Dengan melakukan itu semua berarti Anda sudah melakukan riset, Pak, di lapangan. Itu ya, Pak Yudi ya. Oke. Siap, siap. Oke lah. Silakan yang lain. Setelah Pak Yudi diganti aja Pak ini nanti ganti revisi Pak ya. Siap. Kalau Ya, misalnya Pak, saya ada alternatif judul yang lain, boleh saya sampaikan? boleh, boleh. Lalu ingin minta komentar dari Bapak. Maksudnya alternatif itu satu, alternatifnya ini analisis materi ajar PAI mungkin gitu Pak, dalam pembentukan karakter santripreneurship pada pesantren Juara Opop Ya. Kabupaten Sukabumi. Ini jadi kuantitatif ini man. Oke Pak Yudi, terima kasih Pak. Ya. Siap. Sok nanti diganti aja judulnya Pak tadi ya. Atau Pak. tentukan saja langsung nama lokasinya Pak. Ya, tanpa disebutkan ini juara 4 atau tidak. Langsung aja lokasinya di mana Oh, gitu. ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Oke. Saya stop share ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Yudi. Mangga Bapak. Oke, yang lain silakan. Yuk silakan. Ada ibu beranya sih. Yuk, yuk. Silakan. Bu Ainur Aini mau, boleh? Ayo Bu. Halo. Bu Nur Aini, sok kayak Bu. Bu Ai, ayo. Halo. Sepertinya masih mau coba itu Pak. Mau masuk share screen-nya. Ayo, siapa? Bu Ai tadi. Bu Ai, ayo. Atau siapa? Bu Ai, ayo Bu Ai. Ya. Mau? Ya Pak Dokter, tapi nggak apa-apa ya Pak Dokter kalau banyak kesalahan. Iya, atuh. Rek apa salah kumaha ari teu disampaikeun mah. Sok heula tampilkeun we. Ya Pak Dokter. Biasana mending kene salah keur kuliah daripada salah nanti geus beresan jadi magister mending ayeuna. Ya. Hmm. Mau mencoba Pak Dokter Nah. izin ya saya share screen. Ayo, ayo, ayo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terlihat Pak Dokter? Yuk, yuk. Tinggal bentar lagi nunggu loading.
Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, untuk research ini sebetulnya mohon izin ini beberapa kali mengganti sebetulnya karena saya banyak tidak menemukan tesis eh, tentang digital. Jadi awalnya ini tentang pembelajaran Al-Quran hadis menggunakan media digital. Jadinya jadi pembelajaran Al-Quran hadis sampai menggunakan berbagai media. Nah, ini yang pertama untuk tesisnya itu adalah tesis dari Hanifah Al-Garnahdi, Universitas Islam 45 Bekasi, tahun 2025 tentang manajemen pembelajaran digital pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di MI As-Subkiyah. Kemudian fokusnya itu manajemen yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Untuk teorinya, mendeskripsikan dan menganalisis planning pembelajaran digital, kemudian pengorganisasian pembelajaran digital, pelaksanaan actuating pembelajaran digital, dan evaluasi pembelajaran digital di Madrasah Ibtidaiyah Subkiyah. Untuk konteksnya itu manajemen pembelajaran digital Al-Quran hadis, kemudian siswanya siswa Madrasah Ibtidaiyah Subkiyah. Untuk metodenya menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dan dirancang dalam tipe penelitian deskriptif. Penemuannya, manajemen digital meliputi aspek perencanaan, yaitu menentukan media digital dan menyusun kegiatan pembelajaran digital. Kemudian yang kedua, pengorganisasian pembagian kelompok dan tugas menggunakan media digital. Yang ketiga, pelaksanaan menggunakan media digital Zoom, WA Messenger, YouTube, Quizy dengan mencakup 5 tahapan pembelajaran. Dan yang keempat itu evaluasi yang dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi pembelajaran dan evaluasi prestasi siswa. Kemudian yang saya lihat itu belum adanya perencanaan evaluasi digitalnya. Jadi belum rencana evaluasi digitalnya belum tertata dengan rapi. Kemudian untuk rekomendasinya pelaksanaan pembelajaran digital menggunakan media digital yaitu Zoom, Meeting, WA, YouTube, Quizy, Google Form, dan Google. Untuk tesis yang kedua yaitu tesis dari Sayyidatul Rofiah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tahun 2016 tentang pengembangan bahan ajar Al-Quran hadis berbasis GIM di MI Al-Ma'arif NU Nogosari, Pandaan, Pasuruan. Fokusnya itu tentang memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan bahan ajar berbasis GIM untuk dapat membantu siswa dalam belajar mengajar. Untuk ininya spesifikasi bahan ajar Al-Quran hadis berbasis GIM di MI Al-Ma'arif. Kemudian untuk membuktikan efektivitas bahan ajar Al-Quran hadis berbasis GIM di MI Al-Ma'arif. Konteksnya memanfaatkan teknologi berbasis GIM, siswa partisipannya siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif NU Nogosari, Pandaan, Pasuruan. Yang penelitiannya menggunakan metode penelitian pengembangan Research and Development R&D untuk menghasilkan produk bahan ajar GIM. Desain yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar mengadopsi pada bahan ajar ADI. Kemudian jenis penelitian ini adalah bahan ajar berbasis GIM di MI Al-Ma'arif Nogosari dan Pasuruan menunjukkan kevalidan terbentuk dengan persentase rata-rata dari validasi ahli 97% menyatakan sangat valid. Kemudian limitasinya pengembangan produk terbatas pada GIM saja. Kemudian untuk rekomendasinya bahan ajar berbasis GIM diterapkan lebih lanjut dalam proses belajar menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, tesis dari Umbar, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2021. Problematika penggunaan e-learning dalam pembelajaran Quran Hadis pada masa pandemi COVID-19 di Min 3 Musirawas. Fokusnya problematika pembelajaran e-learning pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, kemudian penelitiannya bagaimana kebijakan pelaksanaan pembelajaran Al-Quran Hadis secara daring, kemudian problematika pembelajaran Al-Quran Hadis secara daring, dan yang ketiga itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika pembelajaran Al-Quran Hadis. Konteksnya itu tadi menggunakan teknologi informasi, kemudian partisipannya siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif NU Nogosari. Kemudian jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian hal yang ditemukannya adalah problematika pembelajaran Al-Quran secara daring pada masa pandemi COVID-19 di Min 3 Musirawas terjadi disebabkan karena faktor
Di antaranya faktor pendidik yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Yang kedua, keterbatasan guru dalam mengontrol proses pembelajaran dan kurangnya keefektifan proses pembelajaran. Yang kedua itu faktor peserta didik seperti motivasi belajar yang rendah, pemahaman materi yang rendah, keterbatasan internet, dan yang ketiga itu faktor lingkungan, yakni kurangnya pemantauan orang tua dan pengaruh lingkungan bermain. Kemudian untuk limitasinya problematika pembelajaran klasik disebutkan hanya sedikit. Kemudian rekomendasinya menggunakan media dan metode pembelajaran bervariasi selama proses pembelajaran daring. Berikutnya dari Muhammad Arizki, tesis Muhammad Arizki Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2021, inovasi pembelajaran pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0, studi pada SD swasta Al-Ulum Medan. Kemudian SD swasta Al-Ulum Medan melaksanakan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Peran alamiah inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam di era revolusi industri 4.0, studi pada SD swasta Al-Ulum. Untuk konteksnya, model pembelajaran berkembang dalam bentuk pembelajaran elektronik, e-learning, buku elektronik atau e-book, kemudian kelas online, diskusi online, pembelajaran berbasis komputer. Partisipannya SD swasta Al-Ulum Medan. Penelitian ini difokuskan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian untuk temuannya, guru terus mengupgrade perkembangan zaman pada saat ini sehingga melakukan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan aplikasi di era revolusi industri seperti Google Classroom, Zoom, dan WA. Limitasinya, keterbatasan ekonomi sebagian besar murid sehingga harus berusaha payah dalam mengikuti pelajaran, belum adanya bantuan dari pemerintah. Kemudian rekomendasinya perkembangan pembelajaran PAI di era 4.0 ini karena kita juga harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Tadi teruskan apa enggak Pak Dokter? Ya, Sampai sama. gitu aja. Iya. Oke, coba Bu kembali lagi karena tadi Ibu rencananya mau penelitiannya berarti tentang apa? Jadi apa saja yang mau diteliti? Sebetulnya tentang pembelajaran Al-Quran hadis Pak Dokter. Nah, judulnya apa kalau boleh? Setelah Ibu jelaskan panjang lebar juga tadi tuh Anda mau apa gitu dengan judulnya? Judulnya mau apa? Rencananya itu implikasi Coba ditulis, Bu. media digital. Ditulis Bu Lidiota. Sok, Iya. bawah media lah, di bawah media. Diselat. Sini dihapus saja. Ajuan judul, itulah bahasanya. Oh, ajuan judul. Nah, kita akan mencoba untuk mendirikan penjelasan. Sok, terus. Gimana? Sok? Seperti ini Pak Dokter. Ya. Jadi ada rencananya itu antara demand 1 atau demand 2 Pak Dokter. Oke. Apa itu implikasi pembelajaran Al-Quran hadis menggunakan media digital? Rencananya mau kualitatif, mau kuantitatif pendekatannya? Rencananya Mulai sudah punya kualitatif. rencana belum? Mau kualitatif atau kuantitatif? Sebetulnya masih ini Pak Dokter, masih Belum. bingung. Mohon arahannya yang bagusnya seperti apa gitu. Sebetulnya bukan yang bagusnya, tapi sesuaikan dulu dengan tujuannya. Why pengen mendapatkan informasi apa dari riset ini? Apakah ingin tahu uraian tentang bagaimana perencanaan, prosedur, pelaksanaan, apa yang sudah mereka lakukan, apa tantangan, hambatan, rintangan, ancaman, dan lain-lainnya contohnya. Nah, kalau itu yang Ibu inginkan, berarti Ibu harus menggunakan pendekatan kualitatif. Jenisnya mungkin studi kasus. Gitu.
Tetapi kalau untuk mengetahui tentang contoh, seberapa besar pengaruh penggunaan media digital dalam meningkatkan hasil pembelajaran Al-Quran hadis contohnya. Nah, berarti itu Ibu menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenisnya itu survei. Tuh. Jadi sekali lagi, penggunaan media, sorry, kata media. Penggunaan pendekatan dalam penelitian sangat tergantung kepada apa tujuan dari riset Anda. Jadi Anda pengen tahunya apa? Pengen tahu angka-angka sehingga Anda tahu secara fix bahwa dalam penelitian saya ini sekian persen pengaruhnya. Berarti kalau begitu kuantitatif. Tapi kalau Anda ingin mengetahui tentang bagaimana rincian, bagaimana uraian, bagaimana tahapan, bagaimana perencanaan, apa fenomena yang terjadi pada saat Anda melakukan riset tentang itu, berarti Anda lebih tepat menggunakan kualitatif. Jenisnya bisa fenomenologi, bisa studi kasus, dan sebagainya. Tapi dia adalah kualitatif. Begitu Bu Aing. Iya, Pak Dokter. Coba lebih bagus, coba Bu Aing baca-baca tesis kuantitatif itu seperti apa, kualitatif itu kayak gimana gitu ya. Dari Iya, sekarang Bu, jangan dikengke. Saya iya, berharap Anda semua sekarang sudah lagi bukan waktunya santai-santai. Kalau buat saya sih karena sudah semester 2 mau semester 3, Anda juga harus siap-siap bikin proposal buat tesis, berarti harus ngerti juga nih. Itu ya. Dan sekarang ketika mata kuliah ini diarahkan dengan berbagai resiko, Anda harus membaca referensi, kudu maca, kudu iya, kudu itu. Intinya supaya apa? Anda memiliki banyak bahan yang Anda akan tuangkan nanti dalam tesis Anda. Demikian ya. Oke Bu Aing, saya pikir Anda lebih bagus baca-bacalah tesisnya langsung Bu ya. Download iya. aja tesisnya. Saya pengen download Pak kuantitatif tentang penggunaan media sosial atau media digital dalam pembelajaran PAI. Banyak sekali Bu, dari artikel jurnal, dari tesis-tesis banyak sekali. Gitu. Iya. Ya, oke? Cukup Pak Dokter, terima kasih atas Cukup. bimbingannya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. izin stop share Pak Dokter. Nah, silakan. Yang lain yang belum. Setelah Bu Aing. Ini siapa yang belum? Ayo. Ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum Pak Dokter. Stop. Ayo, silakan. Oke, silakan paparan, Pak. Yuk, lanjut. Silakan, Pak. Ayo, Pak Ahmad Fauzi, silakan. Oh, siap Pak. Saya lupa ke mute tadi. Hah? Lupa ke mute tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter untuk menjelaskan tugas kemarin mengenai literatur review. Yang dimana saya di sini mengambil judul kompetensi digital guru PAI. Tesisnya kompetensi digital guru PAI. Nah, yang pertama ada dengan judul pengaruh kompetensi profesional guru PAI di era digital dan penggunaan sarana prasarana
terhadap hasil belajar PAI siswa SMA Negeri 2 Kota Serang oleh Ferdi Firdaus 6 Juni 2023. Nah, yang dimana fokus penelitiannya di sini adalah mengetahui pengaruh kompetensi profesional guru PAI di era digital dan penggunaan sarana dan prasarana terhadap hasil belajar pendidikan belajar PAI siswa SMA Negeri 2 Kota Serang. Nah, untuk theoretical pedagogical framework di sini guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik, diantaranya adalah kompetensi profesional. Nah, konteks dan partisipannya yaitu pengaruh kompetensi profesional guru, partisipannya pelajar SMA, guru dan pelajar SMA. Kemudian ada method and data collecting instrument. Di sini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda di mana variabel dependen pada penelitian ini yaitu hasil belajar PAI atau Y, dan variabel independen yaitu kompetensi profesional guru di era digital. Ini sebagai X atau variabel bebas, dan sarana dan prasarana X2 diperoleh persamaan regresi Y 2.108 tambah 18.196x1 tambah 9.476x2. Nah, findingnya di sini dituntut untuk dapat memiliki kompetensi yang mengarah kepada penguasaan teknologi yang baik. Sebentar. Kemudian ada limitation and recommendation. Perlu ditunjang oleh peningkatan kemampuan kompetensi profesional guru, khususnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, terlebih di era digital seperti sekarang ini, dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah sesuai dengan kemampuan guru dalam memaksimalkan kompetensi IT-nya. Nah, yang kedua, saya mereview dengan judul Tantangan Guru Bahasa Indonesia di Era Transformasi Digital dan Teknologi Berkelanjutan dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter kuat positif, yaitu oleh Dwi Supriyadi, Debbie. Ini di sini kenapa saya tidak mencantumkan tahun, karena tidak ada dalam tesis tersebut tahun pengeluaran tesis tersebut. Untuk fokusnya di sini untuk mengeksplorasi bagaimana guru pendidikan bahasa Indonesia dalam era transformasi digital menghadapi tantangan dalam membentuk karakter positif peserta didik. Theoretical pedagogical framework-nya di sini penting untuk menyeimbangkan akses informasi digital dengan penggunaan media yang etis dan bijak sebagai tantangan bagi pendidik di era transformasi digital. Untuk konteksnya itu mampu menguasai teknologi digital secara berkelanjutan. Partisipannya yaitu guru dan peserta didik. Untuk metode di sini menggunakan penelitian ini berlandaskan pada studi pustaka serta dalam proses pengumpulan datanya, penulis akan menyelidiki tantangan yang dihadapi guru pendidikan bahasa Indonesia dalam menciptakan karakter yang kuat dan positif. Ya, selanjutnya ada finding, yaitu temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi digital saat ini memiliki dampak signifikan pada perilaku siswa. Untuk limitation and recommendation-nya, yaitu keluarga dan sekolah harus mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai toleransi, kebijaksanaan, etika, serta tata krama dalam berinteraksi di media sosial. Rekomendasinya adalah berbagai tantangan dalam dunia pendidikan saat ini harus dianggap sebagai, ini kayaknya nggak tercantumkan Pak Dokter. Terus bentar. Baterainya. Saya kemarin mengerjakan tesis yang literatur itu yang tesis ini
sehabis mengerjakan ini Pak Dokter, artikel terlebih dahulu, kemudian langsung tesis. Selanjutnya ada eh, Pak Lord Fauzi, artikel. coba saya pengen Anda menuliskan apa kira-kira rencana judul Anda setelah Anda baca dari berbagai referensi tadi. Ambil saja kita jalan tengahnya Anda selesai deh paparan. Anda Ya, mau apa? Coba tulis deh. Ajuannya apa? Itu kan baru garis besar ya, baru topik intinya tentang baik Pak Dokter. kompetensi digital guru PAI. Nah, sekarang kalau ini di breakdown menjadi judul, Anda mau mengajukan apa judulnya, Pak? Pendekatannya apa? Kualitatif, kuantitatif, siapa yang mau ditanya, kemana, maksudnya kemana tuh Hmm. di mana nanti lokasinya gitu. Coba, silakan. Untuk ajuan judul saya mengajukan judul ingin mengetahui kompetensi digital guru PAI di sekolah Pak Dokter. Terus, Untuk metode penelitiannya, saya ingin menggunakan kualitatif Pak Dokter. hmm. Eh, Bentar, saya tulis dulu. Berarti judulnya gimana Pak Dokter? Tulis aja di bawah tadi, di bawah apa itu? Di bawah yang kompetensi. Ya, sok ajuan judulnya apa? Hmm. Kalau di sekolah dicantumin langsung sekolahnya nggak Pak Dokter? Ya, bisa. Silakan. Ya. Hmm. Pak Dokter, Ya, sudah. Jadi gimana? udah Pak Dokter. Eh, jadi ajuan judul saya itu ingin mengetahui kompetensi digital guru PAI di MA Jamiatul Muta'alimin Kota Sukabumi. Hmm. Berarti untuk kalimat pertamanya Pak Dokter, saya menggunakan apa ini? Saya masih bingung Pak Dokter. Ini kalimat apa? Oh, berarti pengaruh ya Pak Dokter? Anda mau kuantitatif, mau kualitatif? Kualitatif Pak Dokter. Kalau kualitatif nggak usah pakai kata pengaruh, Pak. Nah, Ya, ini juga, ini problemnya di kita tuh kayaknya teman-teman tuh belum bisa membedakan mana judul kuantitatif, mana judul kualitatif. Jadi hanya untuk membedakan ini aja sebetulnya jadi problem besar ini. Memahami tentang kuali dan kuanti. Saran saya mending membaca dulu artikel. Kalau enggak, nanti saya kirimkan contoh eh, tesis-tesis yang sudah jadi, ya. Anda baca di situ, ya. Kemudian, oh ini yo yang kualitatif. Oh ini yo yang kualitatif. Nah, gitu. Biar ketahuan tipe judul dari judul itu kita bisa tahu sebetulnya ini masuk kategori kualitatif atau kuantitatif. Dari judul saja. Persis seperti hanya dulu kuis yang pernah saya sampaikan di pertemuan ke berapa? Kedua kalau tidak salah. Anda menebak judul saja itu banyak yang tidak sama. Keliru. Berarti ini menunjukkan apa? Basic keilmuan kita itu berbeda-beda untuk memahami tentang penelitian ini. Sementara untuk bikin tesis, ya kudu sama dong. Gitu. Gitu, Pak. Oke, di sini kompetensi guru digital guru PAI di EMA Jamiatul Muta'alimin Kota Sukabumi. Kalau boleh saya sedikit koreksi, Pak. Ini baik mah Pak. bicaranya antara logik dan make sense, ya. Logik itu artinya masuk akal,
make sense itu dapat dipahami dengan nalar sehat. Eh, Guru yang memiliki kemampuan eh, digital, kompetensi digital, itu adalah guru dengan eh, apa background yang biasanya dia orang yang tidak biasa, mau belajar, mau apa bekerja di luar jam gitu, sehingga dia punya kemampuan itu. Sehingga kalau kita tanya rata-rata anu karolot anu ngarora anu bisa punya kemampuan digital, rata-rata yang muda. Sekarang eh, apakah guru PAI di madrasah aliyah swasta seperti hanya di MA Jamiatul Muta'alimin itu punya kemampuan kompetensi digital gitu? Apakah dia memang backgroundnya background IT atau dia punya kemampuan mengolah IT karena dia jurusannya PAI contohnya. Nah, kan itu juga harus didalami, kan? Buat saya lebih suka Anda menelaah terlebih dahulu profil dari si guru PAI tersebut. Kalau ternyata pas apa yang saya sampaikan ini, mungkin akan lebih nyaman kalau Anda menggunakan pendekatan eh, kualitatif dengan jenisnya fenomenologi untuk penelitian ini. Karena nanti akan lebih banyak membahas tentang hasil-hasil riset dari wawancara. Wawancara dibanyakin. Jadi nanti seberapa Anda mendalam melakukan wawancara dengan narasumber itu, sehingga Anda mendapatkan sesuatu, pengalaman, penghayatan, dan pengamalan dari kehidupan dia selama menjadi guru dengan kemampuan digital. Coba sayangnya biasanya yang begini itu lewat begitu saja, Pak. Judul-judul begitu lewat begitu saja. Karena tidak memahami bagaimana cara menuangkan dalam melakukan risetnya. Baik, Pak. Ini saran saya, kalau Pak Ahmad Fauzi mau berbicara tentang kompetensi digital Guru PAI di MA Jamiatul Muta'alimin, saran saya, Anda menggunakan kualitatif jenisnya fenomenologi. Ada bukunya khusus bicara fenomenologi. Eh, Anda boleh beli bukunya Amir Hamzah, judulnya Metodologi Penelitian eh, apa tadi? Fenomenologi. Rumusan masalahnya cuma 3, tapi mendalam. Apa aja rumusan masalahnya? Bacalah bukunya, mau bejaan air. Gitu. Jadi penelitian kualitatif itu ingin katakan begini, Pak. Keliru besar manakala Anda mengatakan, coba share screen-nya dikeluarin, Pak. Ya, baik, Pak. Oke. Bapak Ibu, keliru besar kalau Anda memandang atau Anda berpendapat bahwa penelitian kuantitatif lebih berat daripada kualitatif. Itu keliru, Pak. Saya ingin katakan bahwa penelitian kualitatif relatif jauh lebih rumit, lebih sulit daripada kuantitatif. Kalau saya diberikan pilihan oleh mahasiswa, Pak, kalau Bapak disuruh memilih penelitian jenis kuantitatif dan kualitatif, mana yang Bapak akan ambil? Kalau untuk tesis, saya akan ambil kuantitatif. Kuantitatif. Apa alasan? Karena saya harus cepat-cepat beres. Kenapa cepat-cepat beres? Karena penelitian kuantitatif itu, Pak, variabelnya sudah ditentukan dari awal. Indikatornya sudah ditentukan dari awal. Judulnya harus fix dari awal. Nggak boleh salah, Pak. Nggak boleh keliru, nggak boleh mislead. Beda dengan penelitian kualitatif. Judul di penelitian kualitatif itu bisa berubah pada saat Anda melakukan riset. Anda ketika melakukan bimbingan, pada saat Anda sidang, boleh jadi itu yang namanya judul Anda bisa berubah. Loh, kok bisa berubah gimana, Pak? Karena penelitian kualitatif sangat bergantung kepada konteks pada saat Anda melakukan penelitian. Dan itu bisa berkembang, Pak. Sementara di penelitian kuantitatif, Anda di-plat dari awal. X-nya ini, Y-nya ini, X1, X2, Y1, Y2, berarti 4 variabel. Berarti Anda sudah dari awal menentukan itu. Anda hanya menghitung pada saat Anda melakukan ke lokasi penelitian. Pertama, Anda buat angketnya. Yang kedua, Anda datang ke lokasi penelitian membagikan untuk diberikan kepada yang bukan responden.
untuk mengecek yang namanya uji validitas dan reliabilitas, lalu datanya ditarik, dihitung, nanti mana yang drop, mana yang diambil. Nah, mana yang diambil nanti kemudian diuji cobakan lagi kepada responden. Jadi datang kalau kasih penelitian paling 4-5 kali Pak. Ini terakhir nama minta surat keterangan telah melakukan penelitian bari merek ya anggur 1 kilo, jeruk 1 kilo lah ke kepala sekolah. Buah tangan. Itu Pak. Kalau kuantitatif itu sederhana begitu Pak. Tapi kalau kualitatif Anda nggak bisa hanya sekali 2 kali Pak. Ini saya kasih tahu dari sekarang nih. Biar jangan sampai Anda keliru memahami penelitian kualitatif kuantitatif, termasuk gara-gara Anda tidak mau ketemu statistik, lalu Anda bilang, Habib mah yang kualitatif, mau pakai statistik, liar. Nah, nanti kesalahan besar itu Pak. Mending kene papangi jeung statistik Anda beres ngerjakeun tesisna gancang daripada teu panggil statistik tapi Anda noyon tesisna teu beres-beres. Itu. Jadi kalau saya ditanya tadi, Pak mending kuanti mending kuali, mun hayang guru beres mah mending kene kuantitatif, selesai urusan. Tuh. Ya kecuali kalau Anda punya niatan dan keinginan yang lain. Oh ya, Pak Bima rada lami oge di invest kunaon? Ya duit abis seueur kayak ini Pak. Itu mah lain cerita Pak, lain cerita. Nah, saya selalu menawarkan kepada mahasiswa pada saat memilih tesis itu, cari yang paling mudah Pak, jangan yang paling sulit. Tong nengan hese Pak, hirup teh geus hese Pak, lo tong ditambahan di hese lah. Hah? Lamun hayang nu alus Pak, kumaha engke we geus beresan Anda jadi magister nulis buku Pak nu alus. Gitu. Karena target kita berbatas waktu, Kade. Hah? Jangan Anda pikir bahwa hari ini tenang, penting kerjakan pasti beres. Ya pasti beres. Apakah Anda paham atau enggak itu? Karena begini, pada saat Anda menerima SK, maka di saat itu Anda sedang langsung harus mau belajar tentang hal-hal yang belum pernah Anda pelajari. Contoh, sebelumnya belum pernah nih ngerjain tesis karena lulusan luar negeri, contoh lulusan Kairo, kan lulusan Kairo mata ayah skripsi Pak. Pas nyusun tesis kudu ayah karya tulis, pan lieur Pak. Bahaya. Bahkan ayah tuh, saya pernah ngobrol dengan Pak Asep tuh, salah satu dosen di kita yang lulusan luar negeri. Dia cerita pada saat bikin artikel katanya, waktu kuliah di UIN, yang sebab tidak pernah punya background tentang menulis artikel Pak. Nulis artikelnya singkat teks khutbah Jumat Pak. Atau bisa usirikeun ku dosen lagi. Iya mah cenah lain teks artikel ilmiah, ini singkat teks khutbah Jumat. Kenapa? Karena mungkin belum memahami. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sampaikan hari ini pada Bapak Ibu. Pastikan Anda mengambil satu tema yang memang Anda ingin kuasai, Anda ingin dalami, dan cari pendekatan yang bisa mudah Anda ambil. Kuantitatif itu solusi. Itu. Kalau kualitatif, kekeh yang kualitatif kumaha teu naon, tapi asal bener. Lamun kualitatifnya bener teu naon. Nanti bakal saya perlihatkan ada sebuah tesis yang dibuat oleh mahasiswa bimbingan saya di UIN Bandung. Awalnya dia tidak pernah kepikiran nulis tesis sampai 300-400 halaman. Tapi ketika saya sampaikan bukti-bukti buku referensi dan lain-lain, baru dia ngeh, lalu dia lakukan riset, dia dapatkan datanya, dan luar biasa. Lebih dari 400 halaman. Karena penelitiannya menggunakan fenomenologi, lalu dia melakukan banyak wawancara. Dan semua wawancaranya dilakukan dengan benar. Terus wawancaranya itu dilakukan proses triangulasi. Ada triangulasi sumber, ada triangulasi waktu, ada triangulasi metode. Dilakukan juga Pak di dalam tesis. Gila. Nanti saya perlihatkan nih. Dia belum kirim. Tadi siang baru ketemu ACC buat tesis. Gitu Pak. Ya. Kalau saya menyarankan, kalau boleh Anda memberikan pilihan mending kuantitatif. Puguh Pak kuantitatif Pak. X, Y, X. Pertanyaan oke. Moal loba teuing eta da template pertanyaan gitu-gitu kayaknya misalnya.
Kunaon Pak hayang karena kuantitatif ameh guru beres. Eta. Saya tidak punya jawaban yang lain. Secara pragmatis saya harus katakan Anda itu kuliah berujung dengan waktu Pak. Lain hanya untuk idealis yang beres bari alus tesis. Dan kuantitatifnya alus mah alus ya Pak. Ya. Oke, ini baru 2 orang. Baru 3 orang ya, baru 3 orang. Atau mau dicicil aja nanti setelah UTS. Nanti bolehlah setelah UTS. Nanti saya minta lagi Anda untuk presentasi yang belum. Tapi tetap kudu dikirim ya. Yang belum dikirim tolong dikirim nih. Sebab boleh jadi kalau tidak dikirim nanti kerepotan juga saya untuk mendeteksi tugas Anda. Ya. Sekarang sudah pukul 20 lebih 20. Oke, ada 10 menit lagi nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Jadi kalau menggunakan metode kuantitatif gimana? Jadi gimana judulnya Pak Dokter? Kenapa? Kalau menggunakan metode kuantitatif Ya. judulnya jadi gimana? Yang mana? Yang mana? Yang judulnya Pak Ahmad Fauzi tadi. Ya, Anda harus pisahkan dulu mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Bacalah bukuna, Pak. Tos macecan bukuna. Eta bukuna anu muri Yusuf teh aya dirinya, Pak. Penelitian kuantitatif. Buah-buah tugasnya can nepi ka dinya sigana ini. Hah? Baru sehari semiari pun toh Pak. Atuh bereskeun buanana ulah hiji-hiji. Baik Pak. Kabejaan, Pak. Tugas saya mah memang berat, tapi tugas saya itu menyelesaikan masalah Anda. Ada tong salah. Jangan Anda pikir bahwa saya ngasih tugas itu cuma sebatas tugas, bukan. Saya ngasih tugas itu adalah untuk menyelesaikan Anda punya masalah. Apa masalah Anda? Masalah Anda adalah harus memahami tentang materi ini. Apa? Nah ini. Saya sudah kirimkan filenya. Ini kalau beli bukunya 180.000 Pak yang eksklusif. Saya kasih gratis, masa masih kena ngeluh Pak. Nih Pak, yang kuantitatif ya. Nih. Metode penelitian kuantitatif. Tuh. Karakteristik, jenis penelitian kuantitatif, masalah penelitiannya, variabel penelitian, hipotesis, jumlah populasi dan sampel, rancangan penelitian eksperimen, teknik pengumpulan data dan validitas, teknik analisis data. Nah, bacanya di bagian variabel penelitian, Pak, halaman 102. 102, Pak. Bicara tentang variabel penelitian. Yang tadi disebutkan oleh Anda itu adalah variabel-variabel, tapi belum menunjukkan variabel kuantitatif. Tuh. Seperti apa variabel itu? Naon pengertiannya? Iya, teorinya ini dia, Pak. Coba kumaha saya tuh bagel, Pak. Di bejaan judul, di bejaan bukuna, di bejaan carana, tapi pertanyaannya, benar can ngerti-ngerti. Buah-buah hatena can terbuka, Bang. Nah, masih kena amak-amakan. Biasa nama. Kita penghalang, Pak. Kadang tong salah, Pak. Contoh variabel itu seperti apa? Nih ada laki-laki, ada perempuan, itu variabel. A variable is a concept, a noun that stand for variation within a class of object. Juga dikatakan bahwa variabel adalah sifat kasus yang mempunyai kemungkinan lebih dari satu kategori. Mual ngerti Pak, lamun teu dijelaskeun bari teu diberikan contoh. Nih ada jenis variabel, Pak. Variabel itu istilahnya digunakan dalam penelitian itu ada X, ada Y. Ada pertanyaan, kunaon teu variabel A, variabel B, kok X jeung Y sih? Karena X jeung Y mah jarang dipakai, Pak. Jadi kalau mau jarang dipakai berarti besar kemungkinan mau probability itu saja. Gitu, Pak. Ya. Nih, apakah variabel X menentukan variabel Y atau variabel X didahului variabel R ataukah ada variabel lain sebagai pengganggu variabel X dan R? Untuk memahami hal itu secara lebih rinci, berikut ditemukan jenis, kedudukan, dan fungsi masing-masing variabel dalam suatu penelitian. Tuh, Pak. Ada klasifikasi variabel data, ada variabel discrete, seperti dijelaskan laki-laki, perempuan, berdasarkan agama, berdasarkan pekerjaan, tempat tinggal, kualitas mobil, ada sangat baik, baik, kurang baik.
Jelaskan, baca aja dulu ini Pak, baca dulu. Tengartos kita tanyakan. Gitu. Ya. Terus ada nih yang disebut dengan variabel terkait kemampuan akademis yang didapat mahasiswa dapat dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi. Kebiasaan merokok dapat dikategorikan menjadi selalu merokok, seringkali merokok, kadang-kadang merokok, jarang merokok, tidak pernah merokok. Income, pendapatan seseorang dapat diklasifikasikan, dikategorikan, dapat memberi klasifikasi dan dapat dibuat urutannya. Sangat tinggi, tinggi, sedang, kurang, kurang sekali. Tuh, Pak. Ada variabel itu yang variabel continue, ada tinggi badan, tuh ada ada jam apa? Ada ukurannya, Pak. Ada klasifikasi tabel berdasarkan posisi dan fungsi dalam penelitian. Ada istilah variabel bebas, terikat, kontrol antara, extraneous, ada antecedent, ada penekan, ada pengganggu. Penjelasannya ini Pak. Nih, variabel bebas itu kumaha sih? Nah, iya. Dijelaskan contohnya juga Pak. Tuh. Pendidikan dan pendapatan ini bisa jadi dua variabel Pak. Untuk menentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikat pada dua aspek penelitian tersebut, perlu terlebih dahulu didudukan dalam judul penelitian. Mengapa? Karena secara konseptual teoritis, pendidikan dapat mempengaruhi pendapatan, sebab orang yang berpendidikan lebih banyak, orang yang punya pendidikan tinggi lebih banyak kemungkinan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada orang yang berpendidikan rendah apabila mereka bekerja pada jenis dan jenjang pekerjaan yang sama. Tetapi secara konseptual dapat juga dipahami bahwa pendapatan seseorang itu tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan seseorang. Nah, maka kita akan tahu mana mana variabel terikat dan variabel bebas kalau kemudian judulnya sudah muncul. Kalau seperti ini belum muncul judulnya. Contoh, kalau sudah begini judulnya, pengaruh pendidikan terhadap pendapatan. Berarti pendidikan sebagai X, pendapatan sebagai Y. Pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi, pendapatan sebagai faktor yang dipengaruhi. Itu Pak. Atau hubungan pendidikan dengan pendapatan. Ini sama juga. Posisinya pendidikan dan pendapatan hubungan berarti seimbang. Ini contohnya tuh. Tuh. Ini contoh hubungan bivariat. Bivariat itu antara dua variabel saja, bebas dan terikat. Tuh, Pak. Contohnya begini. Ada juga, Pak, yang seperti ini. Ini multivariat. Bahwa prestasi belajar itu berdasarkan referensi bisa ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh motivasi berprestasi, intelijensi, prestasi, perhatian, dan nilai tes masuk. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada korelasi sederhana, ada korelasi ganda. Tuh. Ternyata bisa dikucilkan lagi menjadi begini, Pak. Bisa lagi juga diarahkan begini. Wah, coba Pak. Jadi lamun aina makin diajar, makin orang teh bantu teh nyahona, kata ciriing orang teh dalam keadaan alhamdulillah Pak dibukakan pantau ilmu. Uh, bahwa nama orang teh cara apa nih, akhirnya jadi apa? Alhamdulillah Pak. Berarti dibukakan pantau ilmu. Gitu. Jadi jangan khawatir, sebetulnya ya kita harus banyak belajar aja sih, banyak baca. Dan semua referensi yang saya sampaikan itu adalah semuanya adalah bahan untuk Anda baca. Oke? Ada pertanyaan? Boleh? Ciri-ciri judul kuantitatif, Pak Dokter. Ya, Ciri-ciri judul kuantitatif. iya. Itu kalau kuantitatif itu ada pengaruh, ada hubungan, ada eh, apa kata-kata. Ini Anda baca nggak? Yang pernah saya sampaikan ada bukunya Imam Mahali yang judulnya itu adalah ini Pak. Saya sudah pernah kirimkan linknya Pak. Imam Mahali itu punya bikin buku, judulnya ini. Ini Pak, metode penelitian kuantitatif, panduan praktis merencanakan, melaksanakan, dan seterusnya. Ini kalau misal saya tulis di sini,
Nah, ini. Ini Pak, nih ada di sini nih. Dia ngebahas tentang judul. Hmm, Menyusun pendahuluan. Ini Pak, perhatikan baik-baik ini tulisan. Macam-macam judul kuantitatif Pak. Oke. Ada judul penelitian kuantitatif itu yang deskriptif Pak. Ini contohnya. Hmm. Tuh. Ada judul itu yang asosiatif Pak, hubungan. Judulnya gitu. Ini kuantitatif. Ada juga judul itu yang pengaruh Pak, korelasional. Pengaruh manajemen waktu terhadap produktivitas kerja guru di bla 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 bla. Ini berarti kuantitatif. Tapi jenisnya pengaruh atau korelasional. Ada lagi jenis penelitian perbedaan atau perbandingan, komparatif. Perbedaan strategi pembelajaran guru PNS tersertifikasi dengan guru non PNS tersertifikasi di kota DIY. Jadi ada 4 ciri judul penelitian kuantitatif. Bisa deskriptif, bisa asosiatif, bisa komparatif, dan bisa pengaruh atau korelasional. Korelasi. Bukunya bisa di-download Pak di link yang Z library itu yang pernah saya sampaikan. Tinggal dicari Pak, tulis aja Imam Mahali nanti muncul. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sudah 20.31. Saya pikir perlu saya akhiri untuk Anda harus banyak baca. Yang belum melakukan paparan, saya minta besok minggu depan harus sudah siap. Ya, jangan sampai enggak lah ya. Gitu. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.